Salam, salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Demikianlah bunyinya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, tema kita hari ini adalah senantiasa mengucap syukur. Kata senantiasa dan segala sesuatu untuk mengucap syukur menunjukkan bahwa harus setiap saat dan dalam situasi serta kondisi yang bagaimanapun, apakah kondisi baik atau kondisi tidak baik, kondisi tidak beruntung atau dalam kondisi rugi, kondisi senang atau dalam kondisi susah, firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk senantiasa mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur saat mendapatkan keuntungan atau sukacita itu adalah hal yang sangat mudah. Namun bagaimanakah kita mengucap syukur ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kerugian, ketika menghadapi penyakit, ketika menghadapi berbagai-bagai penderitaan? Agar kita senantiasa dapat mengucap syukur, kita harus mengenal perbuatan Allah, mengenal kebaikan Allah. Dia tidak pernah membiarkan kita begitu saja dalam penderitaan dan dalam kesulitan kita. Allah menyediakan kebahagiaan sebagai ganti penderitaan. Itu yang disebutkan dalam Rom 8 ayat 18. Sebagaimana cerita tentang sebuah gereja yang berukiran megah yang berada di Inggris. Satu ketika, saudara, gereja itu terbakar. Tetapi oleh Ratu Inggris, gereja itu dibangun kembali dan dia pun mendatangkan ahli ukir yang terkenal, yaitu Christopher Wren. Saudara, Wren memahat kembali ukiran-ukiran yang ada di gereja itu, dan kemudian dia pun memperhatikan hasil ukirannya, hasil kerjanya yang sangat luar biasa. Dia memperhatikan mulai dari hal yang terdekat sampai dia mundur memperhatikan hasil ukirannya. Kemudian dia mundur kembali, mundur sedikit demi sedikit, dan terus dia mundur beberapa langkah dan semakin jauh ke belakang untuk memperhatikan ukiran-ukiran itu. Saudara tahu bahwa tanpa dia sadari, 2 langkah saja dia mundur ke belakang, maka Wren akan jatuh dari tingkat yang tinggi ke bawah. Keadaan itu diperhatikan oleh seorang pekerja yang ada di gereja itu. Pekerja itu berpikir kalau dia menjerit, pasti Wren itu akan terkejut dan akan membuatnya jatuh ke belakang. Karena itu pekerja ini mengambil satu tindakan. Dia mengambil pahat, kemudian dia merusak beberapa ukiran yang telah dibuat oleh Wren tadi. Dengan melihat pekerja yang merusak ukiran Wren tadi, maka Wren ini terkejut dan dia marah. Kemudian dia maju berlari dan dia menjumpai pekerja tadi dan memarahi pekerja itu. Mengapa dia merusak ukiran itu? Tetapi pekerja itu dengan rendah hati, dia menerangkan maksud hatinya, bahwa dia harus merusak ukiran itu supaya Wren tidak mundur ke belakang 2 langkah lagi, karena itu akan menyebabkan kematian padanya. Akhirnya, saudara, Wren pun terdiam dan dia merenung di dalam hatinya, sesungguhnya perbuatan pekerja itu sangat tepat untuk menolong dan untuk menyelamatkan dia dari kematian. Saudara, demikian juga halnya dalam hidup kita. Kadangkala penderitaan dan kesulitan datang. Namun semua itu dapat menjadi jalan keselamatan bagi kita.
Berbagai macam cara diperbuat Allah dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang pasti dan yang perlu kita ingat, bahwa Allah senantiasa merencanakan hal yang indah dan berarti, serta menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kita. Itulah sebabnya saudara, kita patut senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas segala perbuatannya dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu, jangan lupa mengucap syukur. Mengucap syukur adalah pintu masuk kebahagiaan bagi kita. Saudara, tidak menunggu bahagia baru mengucap syukur, tetapi bersyukur itu akan membuat kita berbahagia. Bersyukur itu akan mendatangkan ketentraman hati. Bersyukur itu membuat kita menjadi orang yang rendah hati, dan bersyukur membuat kita lebih dekat dengan Tuhan kita. Karena itu bersyukurlah, bukan ada pada hal-hal yang besar saja, tapi perhatikanlah hal yang kecil pun adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri. Selamat bersyukur. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mendidik kami pada pagi ini untuk kami senantiasa bersyukur, melihat kebaikan Tuhan, kecil ataupun besar, sama-sama kami syukuri sebagai anugerah Tuhan. Demikian hidup kami akan tentram dan damai, karena kami senantiasa bersyukur kepada Allah kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu hari ini yang melakukan banyak aktivitas. Izinkan kami melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan bagi kami adalah untuk bersyukur atas setiap apapun yang kami terima. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh pergumulan kami. Berkatilah masa depan anak-anak kami. Berkatilah pekerjaan kami. Berkatilah pelayanan kami. Berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah hati kami, supaya seluruh hidup kami takut kepadamu, dan kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kita beraktivitas. Tuhan menguatkan kita bersama.